selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 SIDO, ke-9 WIM. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup menguat tipis 1,9% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin tuh hampir sama antara net buy dan net sell ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk INDF ya ini karena sentimen juga ya dari ICBP. Karena ICBP itu labanya menurun karena ya seperti yang diketahui kan harga-harga komoditas itu menguat seperti gandum segala macam dan membuat laba usaha ICBP itu turun 8%, jadi berdampak juga ke INDF ya. Jadi kondisi seperti ini ya, kalau kita melihat teknikalnya memang kelihatannya secara teknikal ada double top, ada continuous pattern, bola bisa dibilang bearish pennant atau ascending triangle dan turun, yaitu wajar. Ya dari teknikalnya aja kelihatan terus turun, dan kalau dilihat ya seperti ini ya. Ini udah tercapai, terus ada continuous pattern dan tercapai dan mantul. Ya maksimalnya seperti yang analisa sebelumnya itu 6.000 itu. Tapi ini dari 6.200 sudah dipantul naik lagi ya. Udah naik 200 poin tuh. INDF apakah ini berkelanjutan naiknya? Menurut saya belum saatnya, karena INDF sudah di bawah EMA 200-nya dan sudah 3 candle. Jadi kalaupun rebound untuk INDF ya, tren jangka pendeknya mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan ya paling 6.500 6.600 ini turun lagi. Konsol mungkin di area bawah ini, dan bahkan INDF itu bisa turun kembali mencapai 6.000. Tapi ini disclaimer on ya, itu baru analisa secara teknikal. Kalau dilihat dari candle weekly-nya atau mingguan itu volumenya besar, cuman kan kelihatan dari candle daily itu volume buangan. Tapi ini doji, kita lihat aja 1-2 minggu ke depan di mana dia bergerak ya. Kalau gagal lewat 6.600 tuh ya konsol di bawah dulu. Dan bahkan ini kan dia sudah membentuk higher high ya, harusnya di sini bisa jadi higher low-nya maksimalnya ya. Dan dia konsol lagi ya, tetap menurut saya akhir tahun bisa uptrend, akhirnya bisa lewat tuh 6.800 3.400-nya ini ya. Potensi besar tetap akan break dari tren London trend semenjak 2016, 6 tahun yang lalu. Cuman ini lagi proses aja, sabar-sabar aja ya. Untuk NDF yang invest setahun ke depan menurut saya ini menarik, mulai dicicil-cicil aja. Kalau dilihat ya harusnya ya mungkin bisa ke 58, tapi mentok ya, itu mentok. Paling-paling 6.000 ini udah mantul lagi. Dia kemungkinan konsolidasi di area atas ini. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup menguat tipis 0,28% ke harga 8.725. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Ini ya AJET dan KJET nih yang akumulasi, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP ternyata dia mantul dari 8.000 dan kembali ke atas 8.400. Cuman ya dia itu naiknya dengan volume kecil. Jadi kemungkinan ini kepentok ya. Menurut saya ini bisa kepentok, tertahan di 8.800 ini. Atau maksimal nih ya. Maksimal dia kepentok di 9.000 ini ya. Terus ya konsol di bawah untuk ICBP ya. Belum juga momentumnya, kalau dilihat dia rejection dengan membesar ya. Tapi kalau di daily ya ini volume buangan, cuman memang dia sempat di ARB kan dulu, habis itu baru ada bangunnya ya, dan terus ditarik naik. Cuman volumenya nggak besar ya. Tapi ini kondisinya minornya kalau semenjak dari Juli itu downtrend. Jadi ya belum saatnya lah kalau dia naik lebih tinggi. Maksimal menurut saya 9.000 dan bahkan 8.800 nya bisa turun lagi. Konsol di bawah area ini ya. Di area 8.400 supportnya kalau jebol ya 8.000. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 4.550 menguat 0,2%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR gagal bertahan di 4.600, tapi dia konsolidasi di bawah ya. Kondisi seperti ini sih menurut saya rawan. Karena kenapa? Karena dia udah gagal terus lewat 4.600. Menurut saya ini ada peluang dia turun ya. Akan uji EMA 200-nya, peluang ya.
kalau dilihat volume meningkat nih. Doji ya minggu depan harus kembali ke atas 4.600 kalau mau aman ya. Kalau enggak ya siap-siap tren yang bisa turun dulu. Karena dia itu sudah membentuk high yang lebih rendah. Sebelumnya di area 5.000, terus setelah dia technical rebound, pola dead catch bond, dia cuma sampai 4.880. Atau ini bisa gambarannya seperti ini ya. Banyak pola lah untuk WNPR ya. Cuman ini minggu depan harus kembali ke atas 4.600. Itu harus ya. Kalau enggak ya siap-siap nih 4.300 akan uji EMA 200-nya. Seperti itu untuk NPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, walaupun hari Jumat ada net sell sedikit. Kalau dilihat dari broker semarinnya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP makin turun ya, memang konsolidasi tapi high-nya makin turun. Jadi perlu hati-hati untuk HMSP dan juga kalau dilihat teknikal untuk chart weekly-nya dia terus membentuk lower high, lower low. Jadi kalau di candle mingguan hati-hati nih kalau jebol 900 melorot lebih dalam. Bahkan kalau dihitung ya targetnya bisa seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu mau cari low-nya itu tarik dari swing low ke swing high. Ini kan tarikan bawahnya seperti ini ya. Jadi ada peluang ya bisa sampai 700 penurunannya kalau jebol. Jadi seperti itu. Untuk HMSP lebih baik hindari dulu lah, banyak saham lain kok yang bagus daripada maksa di HMSP. Ya pokoknya jangan ada dendam ya di saham ini. Kalau sudah cut loss ya jangan dibalas di saham yang sama kalau memang dia masih turun. Memang harganya murah ya, under value, cuman kan masih tertekan. Kalau nggak tahu fundamental ya sangat beresiko ya. Menunggu itu kan paling membosankan ya, apalagi sahamnya terus turun. Jadi untuk HMSP hati-hati, agak rawan. Memang kelihatan volume saat akumulasi ini besar ya. Kalau dia bisa break sih bagus, yang penting bertahan aja. Kalaupun nekat beli HMSP, kalau dia tutup di bawah 900 ya pertimbangkan berapa persen cut loss-nya, misalnya 5%, 4% atau 6% ya udah. Disiplin aja, kalaupun harus cut loss saja ya. Karena memang kalau dia jebol ya berarti yang jaga udah nggak ada ya. Yang jaga semenjak April ini kan dijaga nih. Konsol tarik naik, habis itu turun lagi konsol lagi. Nah, kalau nggak ada yang jaga ya jebol. Seperti itu aja. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 23.700 terkoreksi 0,42%. Asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dia dari broker semarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sudah sangat parah ya, terus turun semenjak bagi dividen gak balik-balik lagi, bahkan dari semenjak 2021 2 tahun belum balik ya. Ini menurut saya sangat tertekan untuk GGRM. Memang dia under value, sangat-sangat under value, cuman ya itu kalau sektornya masih tertekan ya susah ya. Apalagi berlawanan dengan kesehatan kan. Memang cukai untuk penerimaan di tahun 2021 itu sebesar 188,8 triliun. Tapi ya itu menjadi penekan untuk kinerja GGRM. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kalau dilihat secara teknikal, kalau dilihat dari weekly-nya dia turun dengan volume besar ya. Bahkan sudah 6 minggu terus turun. Jadi sebulan yang lalu kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss itu udah turun dari 30.000 sekarang cuman 23.000. Udah turun 22% ya. Jadi itu pentingnya stop loss ya. Memang kalau realisasi cut loss itu uang berkurang, cuman kan kita bisa ganti ke saham yang lebih berpotensi daripada berharap yang belum pasti. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Menurut saya wait and see aja dulu ya, belum ya, tunggu angka genap aja 20.000 ya, atau 22.000 mungkin ada pantulan karena dia naik turunnya itu 2.000 poin sebelum ke 20.000. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 1.860 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Mayor ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor ini, apakah ini pertanda untuk rebound kondisi seperti ini karena dia sudah membuat swing low-nya minggu ini di 1.800 ya, semoga aja. Kuncinya ya, Mayor jangan balik lagi di bawah 1.800.
Kalau dia balik lagi ya gagal. Ini kan dia terus membentuk lower high yang lebih rendah. Bahaya tuh. Kecuali kalau dia mau rejection, dia kembali uptrend harus balik 2000. Jadi apakah menarik untuk mayor? Kalau saya itu biasanya nunggu-nunggu di atas saja. Kalau di bawah ini ya udah nanggung ya. Kalau mau beli itu ya di 1800. Ini udah dekat karena naik turunnya tuh 100 poin. Ada minor resisten di 1900 nih. Ya yang terus gagal terus dia konsol. Ya bisa konsol di bawah ini. Lebih baik tuh kalau mayor tuh sudah break 2000 itu ada peluang uptrend, dan itu dia mematahkan tren pola ascending triangle-nya setelah continuous pattern ya. Sebelumnya ini dia membentuk pola descending triangle, mantul ke atas, terus membentuk continuous pattern ascending triangle, tinggal nunggu break 2000 udah lanjut ke atas ya, uptrend. Ini kalau ditarik tren dari bawah nih masih dalam uptrend channelnya ya, tinggal cut dulu. Kalau jangka pendek ya turun dari 1780. Seperti itu untuk mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 143, terkoreksi 2,05%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah ada distribusi. Nih ya, brokernya sedikit tapi besar nilainya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah gagal bertahan di atas 150 ya, lemah. Seperti yang waktu itu saya bilang ya. Cuman ya mungkin dia bisa konsolidasi lagi di bawah. Jadi gagal ya, pola cup handle-nya ini gagal, tidak terkonfirmasi karena memang market kurang mendukung. Sektor konsumer belum saatnya naik. Sempet mau naik kan di Agustus, tapi ya marketnya tertekan, INDF tertekan, ICBP tertekan, UNPR tertekan, dua rokok tertekan ya. Biasanya ya ngekor agak berat. Cuman kondisi seperti ini tinggal nunggu momentum aja Aisyah. Kalau mau dikumpulin, kumpulin aja dulu, sabar. Yang penting dia di atas 140 nih lah, 140 sampai toleransinya ya 136. Di bawah itu ya udah gagal untuk Aisyah. Jadi seperti itu aja untuk Aisyah. Aisyah juga koreksinya dengan volume-volume kecil ya. Saat dia coba naik juga volumenya besar ini. Yang waktu itu saya nggak tahu ada info apa ya. Di tanggal 26 Agustus tuh ada buangan besar, sempat hampir ARB pistu tapi naik tipis. Nah itu jadi konsolidasi lagi di bawah ya. Aisyah ini tunggu lagi, tinggal tunggu kalau dia berhasil break kembali 152, coba perhatikan ya, karena dia berhasil di atas EMA 20, EMA 60 nya lagi, itu baru menarik. Kalau dilihat candle weekly-nya kurang bagus ya. Cuman ya itu, kalau minggu depan dia bisa balik ke 150 tuh cukup bagus untuk Aisyah. Monday-nya juga belum ya, masih tertekan. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 715 menguat 1,4%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sido ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido ya masih sama, belum kemana-mana. Kalaupun konsolidasi aja, dan bahkan ya memang ini support pertahanan semenjak 2021 ya. Support neckline sebelum dia rally panjang sampai 1040. Jadi ya belum kemana-mana ya, mantul-mantul dikit aja ya. Seperti waktu itu saya bilang, kalau dia Bapak Ibu dapat di 700 tuh jual aja. Kalau dia naik 2%, 3% jual. Karena belum saatnya reversal juga ya. Kalaupun dia ini tanda-tandanya untuk reversal ya konsol dulu, konsolidasi baru pelan-pelan naik. Dan bahkan menurut saya masih ada peluang dia akan retest, mungkin masih bisa turun, retest 660 650 nya ini kemungkinan besar akan di retest. Jadi masih bisa turun nggak Sido masih bisa, tapi ya makin murah. Kalau untuk simpan setahun 2 tahun ke depan ya itu menarik ya, coba nyicil aja setiap bulan, nambah karena belum saatnya juga dia naik. Jadi seperti itu untuk Sido. Memang kalau dilihat MACD-nya sudah ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya indikatornya naik. Tapi menurut saya kalaupun naik terbatas, paling 740 turun lagi. Sido ya belum saatnya lah. Bahkan mungkin bisa konsolidasi range ini ya, bisa dimanfaatin lah kalau Bapak Ibu mau. Tapi ya main trading pendek, kalau mau invest juga silakan ya. Cuman lihat juga fundamentalnya. Kalau dibilang sekarang ya harga murah lagi. Di bawah 800 itu cukup murah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM juga masih konsolidasi.
range-nya 500 sampai 540. Kelihatan dia setelah mantul dari 500 ya nih. Itu ya nekat aja kalau beli. Ini kan dia mematahkan trend downtrendnya. Dan apakah ini pola important and shoulder? Kalau saya lihat sih beda ya. Shoulder sebelah sini lebih rendah. Kalau ini pola cup and handle ya bisa ya. Kuncinya masih sama. Saya tuh jarang membuat pola ya. Ini saya hapus aja. Saya itu lebih suka melihat support resisten klasik ini aja seperti ini. Ini kan kelihatan di mana pergerakannya, di mana dia mantul, yaitu tinggal ikutin aja. Masih peluang menurut saya WIM karena MACD-nya golden cross mengarah ke atas. Tinggal nunggu break aja nih. 550 tutup di atas 550 itu bagus, dan terlihat juga volume weekly-nya juga bagus. Saat dia koreksi membuat bisa dibilang rounding bottom, volumenya makin kecil, coba naik, volume makin besar lagi. Minggu depan menurut saya ada peluang nih 550 WIM, tapi disclaimer on ya. Kalau di sektor consumer menurut saya yang peluangnya bisa beda jalannya ya, arahnya dengan saham consumer lain itu WIM. Nih, dia ini ada peluang untuk uptrend, tinggal nunggu break nih. Kalau resisten konfirmasinya untuk lewat tuh memang bukan 550 ya, tapi ini. Kalau dilihat dari semenjak 2021 itu di 550 560 lewat itu uptrend, dan dia mengakhiri masa konsolidasinya atau resisten kuatnya semenjak Oktober 2021, setahun yang lalu dilewati. Ya oke, ini kan kalau dilihat setahun yang lalu dia membentuk nih higher low, higher high-nya memang pendek-pendek nih ya. Cuman ya ini tinggal nunggu break 550 560 bisa peluang upturn-nya. Kalau dilihat ya masih belum kelihatan, volume juga masih sedikit ya. WIM kalau daily-nya belum kemana-mana ya. Ya menarik lah kalau menurut saya diperhatikan minggu depan untuk WIM ya. Ini kalau tren jangka pendeknya nih konfirmasinya ini aja dulu ya lewat 540 550 nih oke nih. Memang 560 itu konfirmasi tutup di atas itu baru uptrend. Jadi seperti itu untuk WIM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.